Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destria selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan ekspansi produk bolu susu Lembang ke pasar Malaysia. Yang pertama itu ada profil singkat perusahaan. Bolu susu Lembang atau yang disebut BSL ini merupakan merek oleh-oleh khas Bandung yang diluncurkan pada tahun 2017 di bawah naungan PT Agrinesia Raya. Produk ini dikenal melalui bolu susu dengan tekstur yang lembut dan penggunaan susu sapi asli Lembang sebagai bahan utamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, BSL berkembang pesat dengan puluhan outlet, jaringan reseller, serta dukungan strategi digital marketing yang kuat. Lalu mengapa sih harus BSL? Yang pertama itu BSL menggunakan susu sapi asli dari Lembang. BSL menggunakan susu sapi asli dari Lembang sebagai bahan utama, sehingga memiliki citra rasa yang khas, lebih otentik, dan menjadi pembeda dibanding produk bakery lainnya. Yang kedua itu memiliki sertifikasi halal MUI. Sertifikasi halal MUI menjadi keunggulan penting karena mayoritas masyarakat Malaysia beragama Islam dan sangat memperhatikan status halal produk makanan. Yang ketiga adalah pelopor kategori bolu susu di Indonesia. BSL merupakan brand pertama yang mempopulerkan kategori bolu susu di Indonesia sehingga memiliki positioning dan brand recognition yang kuat di benak konsumen. Yang keempat itu adalah memiliki banyak inovasi dan varian rasa. BSL terus menghadirkan inovasi produk dan berbagai pilihan rasa untuk mengikuti tren pasar dan menjaga minat konsumen. Dan yang terakhir adalah didukung brand awareness yang kuat di media sosial. BSL aktif memanfaatkan media sosial, influencer, dan digital marketing sehingga memiliki tingkat awareness dan engagement yang tinggi di kalangan konsumen muda. Nah, kondisi bisnis BSL saat ini yaitu BSL saat ini telah memiliki lebih dari 50 outlet di Bandung dan sekitarnya, didukung lebih dari 700 agentur dan travel serta ratusan reseller aktif. Selain itu, perusahaan juga memiliki fasilitas produksi di beberapa kota besar di Indonesia melalui PT Agrinesia Raya. Kondisi ini menunjukkan bahwa BSL telah memiliki kapasitas produksi dan distribusi yang cukup kuat untuk mulai melakukan ekspansi internasional. Lalu mengapa sih milih Malaysia? Yang pertama itu ada lokasi geografis yang dekat dengan Indonesia. Jarak Indonesia dan Malaysia yang dekat membuat proses distribusi produk menjadi lebih cepat, mudah, dan biaya logistik lebih rendah dibanding ekspor ke negara lain. Yang kedua itu bahasa dan budaya yang relatif mirip. Masyarakat Malaysia memiliki banyak kesamaan budaya dan bahasa dengan Indonesia, sehingga produk BSL lebih mudah diterima tanpa perlu edukasi pasar yang terlalu besar. Yang ketiga itu ada mayoritas penduduk Muslim. Sekitar 63% penduduk Malaysia beragama Islam, sehingga produk BSL yang sudah bersertifikasi halal memiliki peluang yang besar untuk diterima oleh konsumen. Yang keempat itu daya beli masyarakat yang tinggi. GDP per kapita Malaysia lebih tinggi dibanding Indonesia, sehingga konsumen lebih mampu membeli produk makanan premium seperti BSL. Dan yang terakhir, industri bakery Malaysia sedang bertumbuh. Pasar bakery Malaysia terus berkembang dengan tren konsumsi makanan premium dan dessert modern yang semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda urban. Lalu selanjutnya ada analisis pastel Malaysia. Yang pertama ada politikal. Stabilitas politik Malaysia cukup baik dan mendukung aktivitas perdagangan internasional, terutama melalui kerjasama ASEAN dan AFTA yang memberikan tarif impor rendah bagi produk Indonesia. Yang kedua itu ada aspek ekonomi. Yang pertama ada GDP per kapita Malaysia yang tinggi, kedua inflasi relatif rendah dan stabil, dan yang ketiga daya beli masyarakat kuat terhadap produk premium dan imported food. Yang ketiga ada sosial. Masyarakat Malaysia, khususnya generasi muda urban, mulai tertarik pada makanan yang premium, autentik, halal, dan memiliki identitas brand yang kuat. Yang keempat ada teknologikal. Penggunaan Shopee, TikTok Shop, e-wallet, dan media sosial sangat tinggi sehingga mendukung strategi digital marketing dan penjualan online BSL. Yang kelima ada environmental. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan
mulai meningkat. Penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dapat meningkatkan citra premium dan daya tarik produk BSL. Dan terakhir ada legal. Produk makanan impor wajib mengikuti regulasi Food Act 1983, memiliki label bilingual, serta memenuhi ketentuan halal JAKIM. Sertifikasi halal MUI yang dimiliki BSI menjadi keunggulan penting karena diakui di Malaysia. Selanjutnya itu ada potensi pasar bakery di Malaysia. Pasar bakery Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Nilai industri bakery mencapai 13,82 ringgit Malaysia miliar dan diproyeksikan terus meningkat beberapa tahun ke depan. Segmen cake dan pastry menjadi kategori terbesar, didukung tren konsumsi makanan premium dan pertumbuhan e-commerce makanan di Malaysia. Indikator utamanya yaitu yang pertama CAGR bakery Malaysia yaitu 7,84%, lalu pertumbuhan e-commerce F&B yang tinggi, dan terakhir konsumen urban semakin konsumtif terhadap produk premium. Selanjutnya adalah posisi Indonesia dalam ekspor bakery. Indonesia merupakan pemasok produk bakery terbesar ke Malaysia untuk kategori HS kode 1905, yaitu kategori yang mencakup roti, pastry, cakes, dan produk bakery lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk asal Indonesia sudah memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di pasar Malaysia dan mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Posisi Indonesia sebagai eksportir utama juga membuktikan bahwa jalur perdagangan dan distribusi produk bakery Indonesia-Malaysia sudah terbentuk dengan baik. Proses ekspor, logistik, serta regulasi impor produk bakery antara kedua negara sudah relatif lebih siap dibandingkan ekspor ke negara lain di luar ASEAN. Dampaknya bagi BSL yaitu yang pertama, jalur logistik Malaysia sudah terbentuk. BSL dapat memanfaatkan sistem distribusi dan pengiriman yang sudah berjalan sehingga proses ekspor menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua itu hambatan pasar relatif lebih kecil. Konsumen Malaysia sudah familiar dengan produk makanan Indonesia sehingga BSL tidak perlu melakukan edukasi pasar dari nol. Yang ketiga itu produk bakery Indonesia memiliki peluang kompetitif yang tinggi. Dengan citra produk Indonesia yang sudah diterima baik di Malaysia, BSL memiliki peluang lebih besar untuk bersaing melalui konsep premium, halal, dan autentik khas Bandung. Terus selanjutnya ada analisis kompetitor. Dan di sini ada yang dari lokal dan ada yang dari luar negeri. Yang pertama itu ada kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak itu merupakan produk bakery lokal Malaysia yang sudah sangat populer dan mudah ditemukan di berbagai toko oleh-oleh maupun marketplace. Produk ini memiliki kekuatan pada familiaritas dan jaringan distribusi yang luas. Namun novelty atau unsur kebaruannya mulai berkurang karena sudah terlalu umum di pasar Malaysia. Lalu yang kedua ada Bengawan Solo. Bengawan Solo ini dikenal sebagai brand bakery premium asal Singapura dengan citra produk yang eksklusif dan berkualitas tinggi. Namun, produk ini belum memiliki sertifikasi halal sehingga kurang optimal menjangkau mayoritas konsumen muslim di Malaysia. Selain itu, harga produknya juga relatif mahal. Yang ketiga ada produk BSL sendiri. BSL berada pada posisi yang unik karena menawarkan produk premium yang halal dengan harga yang lebih terjangkau dibanding brand premium asing. Selain itu, konsep bolu susu khas Bandung masih memiliki novelty tinggi di Malaysia sehingga berpotensi menarik perhatian konsumen yang mencari pengalaman kuliner baru. Nah, BSL ini memiliki peluang kompetitif yang kuat karena mampu mengisi celah pasar antara produk lokal yang sudah terlalu familiar dan produk premium yang asing yang mahal serta tidak halal. Selanjutnya ada segmen pasar potensial. Yang pertama itu ada diaspora Indonesia di Malaysia. Hal ini menjadi target awal paling potensial karena sudah mengenal produk BSL dan memiliki emotional attachment terhadap makanan Indonesia. Yang kedua itu ada konsumen muslim urban Malaysia. Segmen ini memiliki daya beli yang tinggi dan menyukai produk halal premium yang memiliki citra brand yang kuat. Dan yang ketiga, wisatawan Malaysia yang pernah ke Bandung. Banyak wisatawan Malaysia sudah mengenal BSL saat berkunjung ke Bandung sehingga berpotensi menjadi pelanggan loyal. Lalu selanjutnya ada strategi masuk pasar.
Strategi yang dipilih adalah pendekatan bertahap melalui e-commerce cross-border pada fase awal, kemudian dilanjutkan dengan distribusi fisik melalui mitra lokal. Nah, pada tahap awal, perusahaan fokus menggunakan platform e-commerce cross-border seperti Shopee Malaysia, TikTok Shop Malaysia, dan Lazada Malaysia untuk menjangkau konsumen tanpa perlu membuka toko fisik. Strategi ini dipilih karena lebih hemat biaya, tidak membutuhkan investasi besar, serta bisa melakukan market testing terlebih dahulu untuk melihat respons konsumen Malaysia terhadap produk BSL. Setelah permintaan pasar mulai terbentuk dan brand awareness meningkat, BSL dapat melanjutkan ekspansi melalui kerjasama dengan distributor atau mitra lokal agar produk dapat masuk ke supermarket toko oleh-oleh di Malaysia. Terus selanjutnya ada strategi harga. Penetapan harga bolu susu Lembang di Malaysia harus mempertimbangkan dua hal utama, yaitu memastikan margin keuntungan tetap cukup setelah biaya ekspor diperhitungkan, sekaligus mempertahankan positioning premium yang menjadi identitas brand BSL. Nah, harga BSL sendiri di Indonesia itu ada 46.000 sampai 65.000 rupiah per box. Lalu ada proses pembentukan harga ekspor. Beberapa komponen biaya tambahan yang mempengaruhi harga jual di Malaysia yaitu meliputi biaya kemasan ekspor, yaitu vacuum seal dan label bilingual, yaitu sekitar 5.000 sampai 8.000 per box. Lalu ongkos kirim internasional bisa melalui JNT Express atau Ninja Van, yaitu sekitar 5 sampai 8 US dollar per kilogram. Lalu selanjutnya ada bea masuk Malaysia melalui AFTA, yaitu 0% sampai 5%. Lalu selanjutnya ada komisi Shopee dan TikTok Shop, itu sekitar 5% sampai 14,58%. Lalu yang terakhir ada biaya promosi digital dan distribusi. Nah, setelah seluruh biaya diperhitungkan itu, target harga jual BSL di Malaysia berada pada kisaran 28 sampai 42 ringgit Malaysia per box atau sekitar 95.000 sampai 145.000 rupiah per box. Nah, selanjutnya ada tantangan ekspansi. Tantangan utamanya yaitu yang pertama, shelf life produk yang relatif pendek. Bolu susu segar BSL hanya bertahan 4-7 hari pada suhu ruang, jauh lebih pendek dibanding produk oleh-oleh kemasan pada umumnya yang bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Ini adalah tantangan teknis paling fundamental dalam ekspansi ke Malaysia karena proses pengiriman lintas negara sendiri sudah memakan waktu 2-5 hari tergantung ekspedisi yang digunakan. Artinya, jika tidak ada intervensi teknis, produk bisa tiba di tangan konsumen Malaysia dengan sisa masa simpan yang sangat singkat atau bahkan sudah kadaluarsa. Solusi utamanya yaitu mengembangkan kemasan ekspor khusus dengan teknologi vacuum seal yang menyedot udara dari dalam kemasan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri dan oksidasi. Teknologi ini dapat memperpanjang masa simpan bolu susu hingga 14-21 hari tanpa mengubah cita rasa secara signifikan. Tantangan yang kedua adalah persaingan dengan brand lokal Malaysia. Pasar kue kemasan Malaysia sudah diisi oleh pemain-pemain yang sudah mapan, mulai dari kek lapis Sarawak yang sudah dikenal secara nasional, Apollo Layer Cake yang mendominasi segmen mass market, hingga berbagai brand artisan lokal yang sudah memiliki basis pelanggan loyal. Sebagai pendatang baru dari luar negeri, BSL tidak memiliki jaringan distribusi fisik, tidak memiliki brand recognition di Malaysia, dan tidak memiliki hubungan dengan komunitas konsumen Malaysia yang sudah ada. Ini adalah posisi yang secara kompetitif sangat menantang. Strategi yang paling efektif dan efisien untuk menembus persaingan ini adalah melalui TikTok marketing dan kolaborasi influencer. BSL memiliki keunggulan visual yang sangat kuat, tekstur bolu yang lembut, custard susu yang mengalir saat dipotong, dan topping keju parut yang melimpah adalah elemen-elemen yang sangat shareable dan berpotensi viral di platform video pendek. Satu video yang tepat di TikTok bisa menghasilkan jutaan tayangan organik tanpa biaya iklan. Fenomena ini sudah terbukti berkali-kali di industri F&B Indonesia dan Malaysia. BSL disarankan berkolaborasi dengan 5-10 micro-influencer kuliner Malaysia yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di komunitasnya dengan brief konten yang menekankan unsur kejutan atau reaction video dan autentisitas produk dari Bandung.
Lalu yang tantangan ketiga itu ada perbedaan preferensi rasa konsumen. Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan budaya kuliner, tidak ada jaminan bahwa seluruh varian BSL akan langsung diterima dengan baik oleh konsumen Malaysia. Tingkat kemanisan, intensitas, rasa susu, hingga tekstur yang disukai konsumen Malaysia bisa saja berbeda dari konsumen Indonesia. Jika BSL langsung masuk dengan seluruh lini produk tanpa uji pasar terlebih dahulu, ada risiko investasi besar dalam stok produk yang ternyata kurang diminati, yang pada produk dengan masa simpan pendek akan berujung pada kerugian yang signifikan. Inilah mengapa market testing melalui e-commerce adalah pendekatan yang paling tepat dan paling hemat biaya. Dengan memulai dari Shopee Malaysia dan TikTok Shop, BSL dapat meluncurkan hanya 2-3 varian terpilih terlebih dahulu, misalnya original, keju, dan kismi. Kemudian menganalisis data penjualan secara real time, varian mana yang paling banyak dipesan, ulasan konsumen tentang rasa dan tekstur, serta pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Data ini akan menjadi panduan yang sangat berharga untuk memutuskan varian mana yang layak diperluas distribusinya dan apakah diperlukan penyesuaian resep untuk pasar Malaysia ke masa mendatang. Lalu tantangan terakhir yaitu regulasi impor makanan dan sertifikasi halal. Masuki pasar Malaysia bukan hanya soal produk yang bagus, ada serangkaian persyaratan regulasi yang wajib dipenuhi sebelum produk BSL dapat dipasarkan secara resmi. Food Act 1983 dan Food Regulations 1985 Malaysia mewajibkan pendaftaran produk di FOSIM atau Malaysia Food Safety Information System, label produk dalam bahasa Melayu atau Inggris, dan pencantuman nama importir berlisensi Malaysia pada setiap kemasan. Di sisi halal, meskipun bersertifikasi UMI sudah diakui JAKIM, tetap diperlukan proses konfirmasi resmi yang membutuhkan waktu dan pemahaman birokrasi yang tidak sederhana. Nah, disinilah proses peran distributor lokal Malaysia menjadi sangat krusial. Distributor lokal yang berpengalaman di industri F&B impor biasanya sudah memiliki lisensi importir yang aktif, sudah familiar dengan proses pendaftaran FOSIM, dan sudah memiliki relasi dengan otoritas regulasi Malaysia. Dengan bermitra bersama distributor lokal yang tepat, BSL dapat mendelegasikan seluruh kerumitan regulasi ini kepada mitra yang sudah berpengalaman, yang memungkinkan tim BSL untuk fokus pada hal yang paling mereka kuasai, yaitu produksi dan pemasaran produk. Untuk menemukan mitra distributor yang tepat, BSL dapat memanfaatkan jaringan LPay atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur yang secara aktif memfasilitasi pertemuan antara eksportir Indonesia dengan mitra bisnis Malaysia. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, ekspansi bolu susu Lembang ke Malaysia dinilai layak untuk dilakukan. Malaysia memiliki kondisi pasar yang mendukung baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun perkembangan industri bakery. Selain itu, BSL juga memiliki keunggulan pada aspek halal, kualitas produk, dan identitas brand yang kuat sehingga berpotensi bersaing di pasar Malaysia. Rekomendasinya yaitu yang pertama, fokus awal melalui Shopee dan TikTok Shop Malaysia. Yang kedua, memperkuat kualitas kemasan dan daya tahan produk. Yang ketiga, mengoptimalkan strategi digital marketing. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan distributor lokal setelah pasar mulai terbentuk. Dan terakhir, menjaga konsisten kualitas produk untuk mempertahankan positioning premium. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.